Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Irba Yudhistio, lalu ada Alif Firmansyah, Ya, lalu ada Galuh Sekar Arum. Kami akan menjelaskan atau mempresentasikan program kami, yaitu tentang program ekspedisi atau pengiriman paket. Langkah pertama akan dijelaskan oleh Alif Firmansyah. langkah pertama kita import driver SK Elite ke BlueJ, yaitu dengan cara kita buka BlueJ-nya, kita buka terus ke preference, ke libraries, langsung kita add file. Ini kan kita ada di folder F, karena kita udah, jadi tidak usah diimport lagi. Jika sudah diimport, yang kedua kita buat kelas koneksi ke database-nya. Itu di sini kita buat kelas koneksi. Jangan lupa kita import library SQL ya. Terus kita buat di sini method static connection, dimana connection on sama dengan null. Try pertama kita panggil driver SQL ya. Terus kita koneksinya sama dengan ke kelompok, ke folder kuliah BlueJ data kelompok 1.db. Jika ada kesalahan, print kesalahan, terus mengaktifkan koneksi. Yang ketiga, kita buat database-nya. Sebenarnya bisa lewat CMD. Di sini kita menggunakan dari Java BlueJ, yaitu dengan cara pertama kita mengimport Java SQL. Kita buat class database di sini, terus kita buat variable count dari connection, dimana koneksi ini kita ada di kelas sebelumnya, yaitu di connect titik method connect. Terus kita mentry atau membuat statement st sama dengan koneksinya dot create statement. Terus kita buat tabelnya dengan cara st.execute update create table, dimana kolomnya kita buat sini ada nama pengirim, nama penerima sampai ke kembali. Gak ada kesalahan ditangkap oleh the exception. Terus yang keempat kita buat GUI yang akan dijelaskan oleh Tio. Jadi pertama PXE kelompok, yaitu untuk menyediakan tempat kelas baru dalam suatu kelompok. Lalu kita mengimport library-nya yang kita perlukan, yaitu ada import java.awt.bintang, lalu import java.awt event, import javax.swing, import java.sql. Lalu public class GUI, kita mau manggil objek baru, yaitu ada static jframe, frame yaitu memanggil objek frame ke dalam JFrame. Terus static JLabel, label title dan lainnya ini memanggil objek label title ke dalam JLabel. Terus static JButton, button 1, button 2, button 3, button 4 ini yaitu memanggil objek button 1 dan yang lainnya ke dalam JButton. Terus ada static JPanel, panel header, panel body, panel footer, dan panel lokasi, yaitu memanggil objek panel header dan lainnya ke dalam JPanel. Static JText field, txt nama pengirim, txt nama pengirim dan lainnya, yaitu memanggil objek txt nama pengirim dan lainnya ke dalam JText field. Static JRadio button, JBDTK dan non JBDTK, yaitu memanggil objek itu ke dalam JRadio button. Lalu static button group, yaitu agar menyeleksi salah satu tombol yang ingin kita pilih. Static string nama pengirim, nomor pengirim, nama penerima dan lainnya ini yaitu variabel dari string. Static in, harga total bayar kembalian ini variabel in. Static double berat, ini variabelnya double.
Lalu static in count sama dengan 0 ini untuk looping. Lalu ada static connection count sama dengan connect db.connect buka kurung tutup kurung, yaitu untuk mengconnect Java ke driver JDBC. Terus static prepare statement PST sama dengan 0 ini membuat objek baru prepare statement dengan objek PST sama dengan 0. Lalu ada static void UI buka kurung tutup kurung terus bracket. Ada frame sama dengan new JFrame, yaitu membuat JFrame baru di dalam frame. Terus frame.set default close operation buka kurung JFrame exit on close ini gunanya untuk mengclose atau mengeluarkan jika tombol exit ditekan. Frame set title dalam kurung kelompok 1 ini judulnya kelompok 1. Frame set location relative to null ini agar muncul frame-nya di tengah. Lalu frame set resizable false ini untuk menonaktifkan maximize agar frame-nya tidak bisa di-maximize. Frame pack ini untuk mengatur ukuran JFrame agar otomatis. Frame.set size 500-300 ukuran frame-nya. Lalu frame set layout dalam kurung nih border layout ini untuk mengatur border layout ya. Lalu ada init. Init, static void init. Ada panel header sama dengan new jpanel dalam kurung new flow layout dalam kurung flow layout center, yaitu membuat jpanel baru di dalam panel header di bagian atas agar ke samping. Ini kita akan melihat contohnya. Nah, jadi panel header tuh yaitu paling cepat express Gua mute. di bagian atas agar tulisannya ke samping. Lalu ada panel body, new jpanel dalam kurung new grid layout, yaitu jpanel di panel body yaitu ada nama pengirim no HP itu, lalu tabela di tengah. Nah, lalu ada panel lokasi sama dengan new jpanel, new grid layout sama, yaitu panel lokasinya yaitu Jabodetabek dan non Jabodetabek ya. Lalu ada panel footer sama dengan new jpanel, yaitu contohnya seperti enter, reset, simpan data pengguna gitu. Lalu ada label title sama dengan label dengan teks paling cepat express, yaitu menambahkan JLabel di dalam label title dengan teks paling cepat express. Lalu ada label nama pengirim sama dengan new JLabel dalam kurung nama pengirim, yaitu dengan membuat JLabel baru dengan teks nama pengirim ke dalam label nama pengirim dan seterusnya sampai label berat. Lalu ada txt nama pengirim sama dengan new jtext field dalam kurung 18, yaitu membuat jtext field baru dengan ukuran 18 ke dalam txt nama pengirim dan seterusnya sampai txt berat sama dengan new jtext field dan kurung 18. Lalu ada radio. Ini JBDTK sama dengan new JRadio button dalam kurung Jabodetabek, yaitu membuat JRadio button baru dengan teks Jabodetabek ke dalam radio JBDTK. Non JBDTK sama dengan new JRadio button dalam kurung non Jabodetabek itu sama, membuat JRadio button baru dengan teks non Jabodetabek ke dalam non JBDTK. Grup, lalu grup sama dengan new group button, yaitu membuat button grup baru ke dalam grup dengan menambahkan
JBDTK dan non JBDTK. Lalu ada button 1 sama dengan new J button dalam kurung enter, yaitu membuat J button baru dengan teks enter. Sama yang lainnya juga, membuat button baru dengan reset, membuat button baru simpan, membuat button baru data pengguna. Lalu ada panel header dot add label title. Jadi menambahkan label title ke panel header di bagian atas. Lalu ada panel body dot add label nama pengirim, panel body dot add text nama pengirim, yaitu menambahkan label nama pengirim dan teks nama pengirim ke bagian panel body, itu yang ada di tengah. Dan seterusnya sampai panel body dot add label berat dan panel body dot add text berat. Lalu ada panel footer, yaitu panel footer isinya ada button 1 yaitu enter, button 2 yaitu reset, button 3 yaitu simpan, dan button 4 yaitu data pengguna. Lalu ada menambahkan frame, menambahkan panel. Ada frame.add dalam kurung panel header border layout north, yaitu berarti menambahkan panel header ke dalam frame di bagian atas. Lalu ada frame add panel body border layout dot center, yaitu menambahkan panel body ke dalam frame di bagian tengah. Lalu ada frame.add dalam kurung panel footer, border layout dot south, berarti menambahkan panel footer ke dalam frame di bagian bawah, yaitu ada enter, reset, simpan, dan data pengguna, yaitu, dan ada frame.set visible dalam kurung true, itu untuk agar menampilkan frame tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Galuh Harum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Harum. Saya akan menjelaskan tentang button 1. Button 1 ditambahkan action listener yang menangkap action event, atau jika tombol diklik akan didengar oleh action listener yang di dalamnya ada kondisi button 1. Terus button 2, yaitu button 2 itu yang diisi oleh action listener dan ditangkap oleh action event yang jika tombol diklik akan didengar oleh action listener, dan itu ada clear R di dalamnya. Terus button 3 ditambahkan action listener dan ditangkap oleh action event, atau jika akan didengar oleh button listener. Di sini ada berupa database. Terus button 4, di mana button 4 ditambahkan action listener dan ditangkap oleh action event, dan jika tombol diklik akan didengar oleh action listener. Ini frame tidak ditampilkan memanggil kelas data method UI. Terus static void kondisi button 1, di mana jika teks nama pengirim kosong, teks nomor pengirim kosong, dan teks nama penerima kosong, dan seterusnya, frame akan mengeluarkan Anda harus memasukkan semua data, atau nama pengirim, nomor penerima, nomor penerima, dan lain-lainnya. Terus static void kondisi harga, jika JBDTK berat lebih kecil dari 5, harga sama dengan 9.000, total sama dengan harga ditambah 1.000
lokasi Jabodetabek, atau jika JBDTK berat lebih besar sama dengan 5, harganya 9.000, totalnya sama dengan harga ditambah 5.000 lokasi Jabodetabek. Atau jika non-Jabodetabek berat lebih kecil dari 5, harga 12.000, total sama dengan harga ditambah 1.000 lokasi non-Jabodetabek. Atau jika non-JBDTK berat lebih besar sama dengan 5, harganya 12.000, totalnya sama dengan harga ditambah 5.000 lokasi sama dengan non-Jabodetabek. Statistik void pembayaran. Ini semua berisi tentang nota pembayaran. Jika kembalian lebih kecil dari 0, maka frame akan menggunakan kata uang Anda kurang, silakan bayar melebihi biaya, atau kon yang artinya tidak diulang pembayarannya. Static void kondisi button 3. Ini database. Jika nama pengirim kosong, nomor pengirim kosong, nama penerima kosong, nomor penerima kosong, dan lain-lainnya, maka frame akan mengeluarkan Anda harus masukkan semua data. Terus ini database-nya berupa nama pengirim, nomor pengirim, nama penerima, alamat, lokasi, berat, total, bayar, dan kembalian. Di tombol keempat yaitu ada data pengguna, di mana kita bisa melihat isi data pengguna, yaitu jika ditekan akan didengarkan oleh action listener berupa frame.setVisiblePost. Artinya ini frame GUI ini akan hilang, digantikan oleh dari kelas data metode UI. Dilihat, pertama kita buat frame ini dengan cara pertama kita mengimport library yang dibutuhkan. Seperti GUI, kita buat objek JFrame, jadi frame, table, scroll, dan lain-lain yang dibutuhkan. Di metode UI kita menginisiasi objek baru dari ini, itu yang isinya ada frame sama dengan new JFrame, table sama dengan new table, scroll, post button, sampai text field, text delete. Yang kedua, kita men-setting frame-nya, yaitu dengan ukuran 1000, panjangnya 1000, lebar 300. Terus kita set lokasinya kalau muncul di tengah dengan cara set lokasi relatif to 0. Kita men-set title-nya, kita pengguna jasa, frame kita menggunakan set layout-nya 0. Kita men-setting sendiri ukuran dari table, button, dan lain-lain. Terus frame.set default close operation dalam kurung JFrame.exit on close, itu jika di close maka program akan close. Terus kita masukkan tabel, metode tabel yang isinya kita membuat model tabel itu dengan cara default table model, buat objeknya table sama dengan new default table model yang isinya kita buat kolom dengan cara tab.add kolom. Kolom pertama yang ada di database yaitu pengirim, nomor pengirim, nama penerima, sampai uang kembalian. Terus ini di add ke model tabelnya. Terus kita ingin isinya itu ada, yaitu dengan cara menghubungkan koneksi. Terus kita buat objek st nya itu koneksikan ke database with statement, terus ke result set untuk mengexecute query dari select from list atau dari tabel list yang ada. Terus kita looping rs nya selama dia lanjut atau ada.
kita tabel akan memuat baris dari objek array ini, yaitu yang isinya nama pengirim, nama penerima, alamat, lokasi, sampai kembali. Terus jika ada kesalahan akan mengeluarkan message kesalahan. Terus kita men-set tampilannya dengan cara kita tambahkan dulu frame scroll, ini isi tabel kita set ke 10 965, itu di sini sampai ke kembali button yang ada di sini. Terus kita tambahkan action listener untuk hapus, ini mana untuk menghapus dari database dengan cara pertama kita buat objek baru nama yang diambil dari ini text field delete, terus kita hubungkan ke koneksi database-nya, terus dicari oleh RS yang ada tabel list, terus kita execute update delete from list where nama pengirim. Berarti kalau kita ada di sini namanya Alif misalnya, kita tulis di sini Alif agar bisa dihapus. Jika ada kesalahan akan nampil kesalahan dari message dialog. Terus kalau dihapus ya frame yang lama ini hilang, terus tampilkan frame baru, di refresh lah. Terus kita di sini punya tombol close, di mana action listener-nya ada system.exit, artinya keluar. Terus ada tombol kembali. Nah, kalau dipencet action listener akan membaca frame ini akan hilang atau frame.visible false, akan terus menampilkan kelas GUI.UI, yaitu frame utama kita yang tadi. Berikut implementasi dari programnya. Pertama kita ke class GUI, kita compile, kita main, misalkan namanya di sini siapa, yuk mau siapa ya udah Bron, ngasal. Nah, merah asal aja. Kita kan di lenteng berarti Jabodetabek, beratnya misalnya masalah. Pertama kita enter, keluar di observan ikutan buat biaya ya, bayar. Kalau akan kurang dia akan bikin akan ke sini lagi, harus 11.000. Terus juga kita simpan. Kalau mau lihat data pengguna kita kalau pengen dihapus kita klik saja nah, pengirim close kembali dah. Terus tutup ya. oke, sekian begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.